Alright guys, okay, for now we'll discuss about TOEFL review exercise skills 1 to 19 ya. TOEFL review exercise yang skill 1 sampai 19. Berarti ini mencakup semuanya ya, 1 sampai 19 di 10 soal di sini ya. Nanti ada 10 soal. Oke guys, gimana? Udah nonton yang sebelum-sebelumnya? Kalau udah lanjut ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nomor satunya. Masih ingat caranya ya? Verbnya mana? Verbnya belum ada ya. Verbnya belum ada sama sekali. Kita cari yang ada verbnya, yang mana? Yang ada kata kerjanya. Cuma yang B sama yang C ya. B sama C. Alright. Kalau C kayaknya nggak mungkin ya. Was there. Itu kan nggak buat nanya. Itu kan kalimatnya biasa, nggak nanya ya. Nggak buat nanya, nggak ada apa? Tanda tanya juga nggak ada. Berarti nggak usah dibalik. Berarti kita pilih yang B. Pas itu ya. There was a white. Was-nya itu jadi verbnya. Subjeknya mana, sir? Ya, subjek aslinya ya a wide variety of flowers gitu. Bunganya itu. Cuman ini kan pakai there ya. Jadi dummy subject, pakai subjek yang palsu. There was a wide variety of flowers. Flowers itu yang jadi subjeknya kalau ditanya subjek yang mana ya. Oke, nomor 2-nya sekarang the wedges bla bla. Oke, verbnya mana? R ya. R terus udah itu aja. Oke. Kalau kita pasang yang A nggak boleh ya, ada R lagi nggak boleh 2 kali kata kerja. Kalau 2 kali kata kerja harus ada kata sambungnya. Itu di A itu nggak ada kata sambung. Yang B juga, yang C juga. Ya sudah yang D gitu aja guys ya cara ngerjainnya. Oke. Sekarang yang nomor tiganya verbnya mana? Alright, begins, right? Begins aja. Sir, itu sir ada release. Enggak dong, ada for-nya kok, for release. Berarti nggak boleh ya. Berarti bukan verb ya. Verbnya cuma begins aja. Terus kata sambungnya after. Oke, berarti kurang satu kata kerja lagi. Yang ada kata kerja yang mana? Yang A sama yang D ya. Yang A pas ya, ada is itu ya. Kalau yang D boleh nggak? Nggak boleh karena ada Y. Y itu kan kata sambung. Berarti hitungannya dua kata sambung, Y sama after, sama 2 kata kerja, is sama begins. Yang nggak boleh kurang satu kata kerja lagi kan selisihnya harus satu, ya kan? Berarti yang A ya, gampang ini ya. 1, 2, 3 gampang. Oke, nomor 4 sekarang verbnya mana? Wrote, terus were given, terus published. 3 ya. Kata sambungnya mana? That sama and. Oke, udah pas ya. Kalau yang A boleh-boleh aja, boleh karena dia nggak nambah apa-apa kan. Kalau yang B nggak boleh, ada were-nya di situ, kata kerja lagi nggak boleh. Kalau mau B benar, berarti harus ada kata sambung lagi satu. Kalau yang C itu ada kata sambung, nggak boleh juga karena harus ada kata sambung lagi, kata kerja lagi. Kalau yang D bisa ya. Antara A sama D berarti ya. Kita pilih yang mana? Kalau udah kayak gini, kita bisa artiin ya, guys. Jadi tipis-tipis aja, mentok. Kalau udah mentok baru diartiin. Kalau di structure tuh gitu, jangan diartiin dari pertama, dari awal, ngabisin waktu. Oke, kalau yang A of the 1800 1800 poems puisi ya. Dari 1800 puisi yang Emily Dickinson tulis, 24 diberi judul dan 7-nya dipublish selama masa hidupnya. Oke, pas itu. Kalau yang D 1800 enggak dong, harusnya ada kata dari ya. Berarti yang A yang benar. Ada of-nya. Oke. Gitu ya guys ya. Jadi off-nya itu nanti off sampai words-nya itu jadi apa, Sir? Ya ini guys cuman preposisi aja, nggak masalah kan anunya tadi hitungannya udah benar. Kalau subjeknya sih 24 sama 7 itu ya, subjeknya 24 diberi judul, 7-nya dipublish. Ya itu yang dijadikan subjek sebenarnya. Terus 5 itu 5 ya, 5. Verbnya mana? Was needed sama udah. Was needed aja, terus kata sambungnya since. Alright, since ya. Berarti butuh satu kata kerja lagi. Yang ada kata kerja tanpa ketambahan conjunction lagi mana? Yang B sama D ya, B sama D. Oke. B sama D. Ser A sama C kenapa nggak bisa? Yang A itu ada so-nya ya, nggak boleh. Kan
hitungin lagi, coba hitungin ya. Selisih 1 loh guys ya. 5 kata kerja, 4 kata sambung. 70, jangan 70. 75 kata kerja, berarti 74 kata sambung. 1 kata kerja, 0 kata sambung. Kayak gitu ya, selisih 1 ya. Verbnya saya ulangi lagi, was needed sama was needed aja. Kata sambungnya ada since, ya kan? Berarti kurang 1 kata kerja biar 2, karena ada kata sambung 1 gitu loh guys. Alright. Kalau kita pasang a, ada so di situ, kata sambungnya jadi 2. Verbnya ketambahan 1, berarti jadi 2 juga. Nggak boleh 2, harusnya ketambahan lagi kata kerja gitu loh. Berarti kita tinggal nyari yang ini aja, kata kerja tanpa kata sambung ya, yang B sama D. Since Johnson ini basis, ada it-nya dong. It was proposed. Itu kan harus ini ya, harus ada subjeknya lagi, yang D yang benar. Yang nomor 6 sekarang, verbnya mana? Verbnya belum ada ya, verbnya belum ada, kata sambungnya juga nggak ada. Oke, ada in the Morgan Library in New York City, di perpustakaan Morgan ya di kota New York. Berarti itu place ya, place expression. Berarti harus ada pola susun balik. Kita cari A, B, C, D yang ada pola susun baliknya. Ya udah, yang C itu is dulu, baru a collection of medieval. Is dulu ya. Teman-teman yang udah ngikutin saya dari skill berapa ya? Skill ini loh, skill place expression tuh berapa sih? Kalau nggak salah 15 ya. Pasti ngerti ya. Gampang nih ya. Masih terbilang gampang. Oke, sekarang yang nomor 7 ya. Some fishing fleets. Oke, verbnya mana? Might not have been. So-nya itu bukan conjunction ya. Bukan kata sambung ya. Soalnya dia so inefficient kan. Sangat tidak efisien. Terus catch-nya juga bukan kata kerja. Karena ada kata their. Catch. Berarti tangkapan mereka. Bukan kata kerja. Kata kerjanya lagi mana? Udah, 1 doang ya. Might not have been. Kata sambungnya juga nggak ada. Oke, kita cocok-cocokin. Kalau yang A, ketambahan kata kerja had been, nggak boleh. Kalau mau bener, had been itu harus ada if-nya, harus ada kata sambungnya. Alright. Kalau yang B, if the government had, if ada kata sambung, ketambahan had, verb 2 ya. Kalau had sendirian, verb 2 berarti boleh. Karena 1 kata sambung if, 2 kali kata kerja. Tadi might not have been sama had. Oke, B boleh. Kalau yang C, had the government been. Oh, ini pola peringkasan ya. Peringkasan yang if-nya dicoret. Yang tadinya itu if the government had been. If-nya dicoret, baru had-nya taruh depan. Nah, boleh ya. C boleh. Kalau yang D ketambahan conjunction aja nggak boleh. Berarti antara yang B sama yang C. Oh, ini pola ini ya, pola pengandaian ya. Pola pengandaian berarti kita lihat dulu rumusnya. Might not have been itu kan past future perfect ya. Past future perfect itu jodohnya sama, pengandaian tipe 3 itu jodohnya sama past perfect. Past future perfect might not have been jodohnya sama past perfect. Past perfect itu had verb 3. Yang had verb 3 itu adalah yang C, had been ya. Been itu verb 3 loh ya. Gitu guys, makanya nonton yang conditional sentence ya. Video saya juga, alright. Di video pertama saya ya, namanya conditional sentences, alright. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8-nya adalah 888. The Dewey Decimal System. Verbnya nggak ada, verbnya nggak ada guys. Verbnya nggak ada, serta sambungnya juga nggak ada. Berarti kita nyari kata kerja aja, verb aja ya, yang hidup ya. Kalau masalah hidup matinya kata kerja udah saya jelasin di skill 4. Yang A enggak, kan dia mati, nggak boleh. Yang B boleh, hidup dia ya. Kalau yang C, would divide boleh, itu hidup. Kalau yang D, hidup juga. Berarti yang nggak bisa cuman yang A. Oke, coba kita lihat dulu. The Dewey Decimal System currently used in the library throughout the world. Nah, Dewey Decimal System itu adalah subjeknya. Currently used in the library throughout the world, sampai world ya. Currently sampai world itu namanya apositif atau keterangan tambahan untuk menjelaskan ke Dewey Decimal System. Berarti habis koma lagi harus langsung kata kerjanya. Jadi C sama D nggak salah ya. C sama D salah. Yang benar adalah yang B. Langsung kata kerja hidupnya B, divides gitu ya. Nomor 9, individual differences in brainwave. Oke, verbnya mana? My shed.
terus are, mana lagi? Udah ya, dua. Terus kata sambungnya itu why. Why? Udah pas ya, udah pas. Berarti kita nyari apa nih? Sebentar. Oke. Itu ada kata more ya. More ketemu then dong. Mana then-nya? Then kita cari ya, ada jawaban yang pakai then ya. Oh gitu, yang D ya. Berarti yang D. Oke, berarti yang D. So, tapi verbnya ketambahan lagi tuh R-nya. Ya nggak apa-apa. More than-nya dianggap conjunction aja berarti. Kan udah saya jelasin sebelumnya di skill sebelumnya. More than juga bisa jadi conjunction. Bisa juga dia dianggap preposisi ya. 10-nya adalah 10-nya. Oke, 10-nya verbnya mana, guys? Verbnya mana? Provides, terus udah satu doang. Kata sambungnya mana? Kata sambungnya itu nggak ada ya. Oke, kalau kita pasang yang A, ketambahan kata kerja is nggak boleh. Yang B boleh nggak, Sir? Itu ketambahan conjunction loh. Belum tentu, guys, belum tentu conjunction. Kita lihat dulu. Kalau kita pasang yang B, if freshly squeezed, squeeze-nya dianggap verb 3, itu cuma preposisi, if-nya cuma preposisi. Jadi cara ngebedain conjunction, dia itu conjunction atau bisa preposisi, liatin if freshly squeezed sampai koma ya. Sampai koma itu ada kata kerja lagi nggak? Sampai koma. If freshly squeezed, koma. Nggak ada ya, berarti dia preposisi, B boleh. Kalau yang C, you freshly, you bisa-bisa aja, bisa. Yang D, if it freshly, enggak ya. It-nya soalnya kalau yang tadinya if it is freshly squeezed tadinya ya, itu subjeknya juga dicoret. It is, it-nya dicoret, is-nya juga dicoret. Jadi if freshly squeezed aja, oke? Karena kan tadinya if itu jadi conjunction, kata sambung, dirubah jadi preposisi ya. Kalau preposisi nggak punya subjek kayak a, it gitu, nggak usah gitu ya. Oke, berarti antara B sama C. C kayaknya enggak ya. You freshly squeezed apaan? Kamu diperas dengan segar. Ya enggak lah. Squeeze itu diperas ya guys ya. Oke, berarti yang B dong. Jika diperas dengan segar, orange juice-nya bla 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 gitulah ya. Bisa memberikan vitamin C, itulah intinya. Untuk harian. Alright, oke. Any question guys? Susah nggak? Ada pertanyaan? Silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Habis ini kita langsung ke skill 20. Di skill 20 itu kita bakalan belajar tentang ini ya, make verbs agree after a prepositional phrases, persesuaian subject verb setelah adanya prepositional phrase. Oke, lanjutin ke skill 20. Alright, oke, thank you.